Oke teman-teman, jadi saat ini saya berada di wilayah Grobogan, Jawa Tengah ya. Dan di sini kita akan mencoba mereview sebuah fenomena alam yang sangat menggemparkan Indonesia ini ya, di mana bumi bocor di mana-mana di area kurang lebih sekitar 24 hektar ini ya. Ini terdapat sebuah bumi yang bocor yang diduga tembus sampai laut selatan. Nah, kita akan mendekat. Nah, di lokasi ini teman-teman ya, di depan sana ini adalah sebuah lubang raksasa di perut bumi yang mitosnya ini bisa tembus sampai ke laut selatan. Karena ada versi yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan sejarah atau legenda masyarakat, ular naga yang dulu ya bertapa di laut selatan itu mengebor bumi atau ya, menembus bumi atau ngeleng gitu ya, dan sampailah di lokasi ini yang di sini ada beberapa titik ya. Namun yang lubang yang paling besar ada di depan saya ini. Nah, jadi letupan-letupan atau ledakan-ledakan yang keluar dari perut bumi ini adalah merupakan sumber panas ya teman-teman ya, yang aroma belerang juga sangat menyengat dari sini. Ataukah ini magma bumi yang dari kawah gunung berapi itu bocor sampai di sini? Namun legenda yang lebih mengental di masyarakat, yang lebih dikenal oleh masyarakat luas, bahwa lubang yang ada di sana, semburan terlihat yang ada semburannya itu, ini tembus ke laut selatan. Karena dibuktikan ya bahwa setiap ombak laut itu di malam hari itu sangat besar, maka semburan ini ya, ledakan ini juga besar, ikut besar gitu ya. Bahkan ada yang pernah melihat tinggi dari ledakan ini itu bisa mencapai kurang lebih 100 meter, setinggi tower itu ya. Dan ini suatu keanehan juga, ketika salah satu warga melihat ledakan ini yang dengan ketinggian kurang lebih sama dengan tower itu, bentuk dari lumpur yang disemburkan itu menyerupai ular naga teman-teman. Ini sangat bikin penasaran. Namun seharusnya saya datang ke sini malam hari, karena jika malam hari ledakan-ledakan ini akan lebih besar. Tidak pernah telat ya teman-teman ya, tidak pernah telat ya, seterus menerus meledak seperti itu ya. Dan di sana juga ada ledakan-ledakan kecil dan banyak sekali lubang-lubang yang ada di sebelah sana teman-teman. Namun yang ya paling besar ini yang ada di sini semburannya. Nah, ada mitos lain ya teman-teman yang mengatakan bahwa sebenarnya di sisi gaibnya, di tengah dari lubang ini tuh terdapat bongkahan emas yang sangat besar. Ada orang pintar atau supranatural yang pernah melakukan ritual di tempat ini ya, itu melihat di sekitar sini itu ada kerajaan gaib yang dimana kerajaan itu terbuat dari emas. Nah, dan di lubang itu teman-teman, di tengah lubang yang ada ledakannya itu bongkahan emas yang sangat besar. Nah, ceritanya sebenarnya emas itu diberikan kepada manusia ya, untuk manusia. Namun karena ada sinar matahari ya di dunia ini, jadi emas itu tidak bisa sampai menyembur ke atas, tapi berubah menjadi lumpur gitu. Nah, mungkin alam ya ingin memberikan berkah kepada manusia atau makhluk yang ada di bumi ini dengan cara diberikan semburan emas ya. Semburan itu menjadi emas ya, karena inilah keadilan Tuhan. Seandainya itu diberlakukan, berapa banyak pertumpahan darah yang terjadi di sini, berapa banyak orang yang berebut lahan di sini, dan terjadilah perkelahian, pertengkaran, dan permusuhan dengan berebut lokasi ini. Nah, maka dari itu diubahlah menjadi lumpur. Namun ini bukan lumpur biasa teman-teman ya, karena
lumpur ini ya, ceritanya bisa juga diyakini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, tergantung keyakinan mereka masing-masing. Namun dikembalikan lagi itu ya, semuanya hanya lantaran, dan yang memberi keputusan dan memberi kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lantaran dari lumpur ini yang keluar dari perut bumi itu, warga yang berdatangan dari ke sini tidak hanya dari Pulau Jawa ya, namun dari di luar Jawa juga ada yang datang sampai ke lokasi ini untuk berobat ya, dengan mencari berkah dari semburan lumpur yang ada di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Coba saya zoom ya. Ledakan-ledakan ini tidak pernah berhenti ya teman-teman ya. Terus menerus seperti ombak laut ya, mendentum menabrak karang terus menerus, dan seperti inilah. Nah, jadi tidak pernah berhenti. Dan ini ya, fenomena alam ini teman-teman, itu sudah ada ratusan tahun. Karena tempat ini dulunya merupakan sebuah hutan ya teman-teman ya. Sebuah hutan yang berubah menjadi lautan lumpur seperti ini, yang kurang lebih sekitar 24 hektar luas dari tempat ini. Nah, seperti ini. Karena mengandung belerang ya, jadi tidak bisa tumbuh rumput di sini. Tidak bisa tumbuh rumput ya. Dan banyak warga yang memanfaatkan air dari sumber yang keluar dari perut bumi ini untuk dijadikan garam. Ya, untuk dijadikan garam. Dan jika ada tamu datang ke sini atau pengunjung yang datang ke sini, maka bisa membawa pulang garam yang sudah disediakan oleh para warga yang menjadi petani garam gitu. Namun ya harus membeli ya teman-teman, tidak gratis ya, harus membeli. Sangat besar sekali teman-teman. Ini sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa, yang tempat ini dinamakan Keduku. Kalau kita mau nunggu malam hari ini, ledakannya sangat besar, tidak hanya segitu, lebih besar. Karena apa? Ombak laut ya, itu kalau malam hari tentunya lebih besar atau pasang ya. Dan inilah kenapa orang sini menyebut bahwa lubang ini ya, lubang raksasa di perut bumi ini, itu bisa tembus ke laut selatan. Masya Allah, sangat penting sekali ya teman-teman. Di tempat ini juga ada beberapa titik tempat keramat ya teman-teman, yang ketika kita datang ke sini sebelumnya, ini tadi kita sudah minta izin ke juru kunci dan sudah dipamitkan ya. Dia melakukan acara ritual di sini teman-teman. Masa mendekat, karena diyakini tempat ini masih sakral ya, masih wingit. Jadi harus permisi ketika ke lokasi ini. Ini tadi tempat ritual yang kita lakukan bersama juru kunci ya. Di sini di depannya, dan di tempat inilah katanya sering muncul sosok-sosok perwujudan dari tempat ini. Nah, kita agak menjauh teman-teman, agak menjauh dari lokasi ya. Seperti meledak ini teman-teman, bocor yang tembus laut ini. Mudah-mudahan ini adalah pertanda baik bagi alam, karena di samping dari kejadian ini juga membawa berkah untuk warga ya, sebagian warga yang memanfaatkan tempat ini menjadi suatu ajang atau kita coba tanya-tanya.
Bu, kok yang di botol itu air apa, Bu? Yang mana, Pak? Itu. Macam-macam ternyata. Ini air. Itu air girang. Ya. Seperti yang digunakan itu. Ini yang Kalau ini ukur itu buat masker jerawat. masker Jerawat. buat masker jerawat. Ya. Hmm, Kalau garamnya dibuat masak sama gitu. Kalau satu botol ini berapa? Sama. sama kan yang beda itu. Ini 110. Kalau yang ini kan tunggu panen dulu baru dapat ini. Begitu. Kalau yang garamnya sama. Ini 10.000, jadi 15.2. Kalau yang kecil itu 5.20. 15.2. Ini 10.000. Ini buat terapi. Terapi bisa masak. Masak bisa. Iya, terutama untuk masak. Oh, rasanya sama ya? Lebih apa Kalau bedanya? udah puasa boleh coba. Enggak, maksudnya Beda sama garam laut. misalnya ya. Ya, kalau garam laut kan asin ketan, tidak gurih. Terus Oh, kalau gitu. garam laut dikasih di dalam gini mencair, Mas. Kalau sini enggak, malah Oh, kering. gitu, malah kering ya? Bedanya sini lah, di taruh sini malah kering. Ya, Oh, gitu. kering. Lama-lama karena kering. Hmm. Ya, kalau garam laut kan mencair di kadar air. Ya, ngomong-ngomong ini buat masker ya katanya ya. Gendar, kerupuk puli. Ini dioleskan gitu aja, Bu. Dioles nanti kalau udah kering tuh, dibelah sama air hangat. Gatal-gatal gitu sembuh. Iya. Dia jerawatan ini bisa sembuh. Oh, gatal bisa sembuh nggak Kalau kira-kira? yang gatal ini. Yang gatal? Iya. Oh, yang gatal ini. Iya. Kan bilang kan dari ledupan itu. Jemur jadi garam. dioleskan saja. Dioles. Asin itu sumber dari sana ini ambilnya pas kemarau. Kalau musim hujan nggak bisa. Kalau ini banyak air cuma kecampur air hujan nggak bisa jadi. Kalau dijemur jadi garam ini. Oh, itu. Nanti kalau panas terik 3 hari jadi garam. 3 hari jadi 3 hari garam. garam kapan? Iya. Kalau lumpurnya ini ambil dari tengah sana. Dia lumpur yang kecil. Oh, yang kecil Yang itu. buber. Kalau yang Oh, besar itu. kan nggak bisa didekati. Tadi mau tak ambil kok nggak enak. Kata Pak, siapa Pak? Madiono siapa? Mugiono. Iya. Juru kuncinya. Walah. Oke. Ya kita tetap beli tapi ya utang. Utang ya nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Iya. Nah teman-teman seperti ini ya. Jadi di bagi dari Musibah itu ada rumah bagi masyarakat sekitar. Yang siapapun yang mau berkarya pasti bisa. Iya gitu ya. Iya. Oke, dari wilayah Gerobokan Jawa Tengah, mungkin ini saja review yang mampu kita sajikan dan hiburan dan manfaat bagi teman-teman semua. Ini, bila itu, assalamualaikum.